Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh kali ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 261, halaman 44, Al-Baqarah ayat 261. Untuk sementara kita lewat dulu tajwidnya. Ikhwatu iman arsadakumullah. Al-Baqarah ayat 261 ini berbicara tentang seputar infak gitu. Sekali lagi bicara tentang seputar infak, dan ini termasuk kategori ayat tamsil ya. Ayat tamsil itu merupakan ayat metafora. Jadi Allah memberikan sebuah perumpamaan seperti yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah ayat 261 ini. Allah mengatakan begini, masalu. Ini kenapa disebut tamsil itu karena ada kata-kata masal itu. Jadi masalu ya, perumpamaan atau permisalan. Dan kalau bikin permisalan itu harus dengan sesuatu yang dikenal atau diketahui oleh orang yang diajak bicara gitu Pak. Jadi kita tidak boleh bikin permisalan sementara orang yang diajak bicara pun tidak mengerti tentang permisalan yang kita buat gitu. Permisalan itu harus dengan sesuatu yang orang itu tahu gitu, apa yang kita misalkan itu. Di masalu perumpamaan alladzina, orang-orang yang. Nah di sini orang-orang di sini maksudnya adalah orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Karena syarat utama untuk diterimanya infak adalah muslim. Syarat diterimanya infak itu dia adalah seorang muslim. Kenapa kok syarat diterimanya infak itu seorang muslim? Kan sebelum orang itu berinfak, termasuk sebelum orang itu sholat, sebelum orang itu haji, itu syaratnya itu harus muslim dulu. Kalau hajinya itu ingin makbul, kalau sholatnya itu ingin makbul, kalau infaknya itu ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alladzina di sini adalah orang-orang yang beriman. Perumpamaan orang-orang mukmin atau orang-orang muslim. Yunfikuna, ini menggunakan fi'il mudhari, yang senantiasa menginfakkan atau yang senantiasa membelanjakan atau yang senantiasa mengeluarkan
amwalahum, harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Dalam Al-Quran itu hampir seluruh ayat-ayat yang bicara tentang infak itu selalu diikat dengan kata fi sabilillah, selalu diikat dengan kata fi sabilillah. Hal itu mengindikasikan bahwa yang namanya berinfak yang Allah inginkan itu tidak sekedar berinfak gitu. Karena kalau sekedar mengeluarkan harta, orang-orang di luar Islam pun mengeluarkan harta. Jadi yang namanya donatur itu Pak, istilah kita donatur, atau katakanlah menyumbang, bukan hanya orang Islam, orang di luar Islam juga nyumbang. Makanya yang Allah inginkan itu ketika kita mengeluarkan harta, katakanlah infak, itu diikat fi sabilillah, di jalan Allah. Kama salika, seperti masali, perumpamaan. Ini huruf lamnya di kasroh karena ada ka itu Pak. Kalau tadi yang pertama kan masalu, lamnya di doma karena tidak didahului dengan huruf ka. Ini didahului dengan huruf ka. Kama sali, seperti perumpamaan habbatin, biji atau benihnya. Nah di sini Allah mentamsilkan atau mengumpamakan orang yang berinfak itu seperti biji. Orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti biji. Jadi ada kaitan antara infak dengan habbah, dengan biji atau dengan benih gitu Pak. Di mana kaitannya itu? Pertama, kalau kita bicara habbah, biji, itu kan bicara tentang bibit ya, tentang kualitas. Sama ketika berinfak pun, ketika kita mengeluarkan infak gitu, itu dianjurkan bahwa yang diinfakannya itu yang bagus, yang berkualitas. Kemudian yang kedua, kalau kita itu bicara infak, bicara biji, bicara benih, itu kan bicara media ya. Medianya itu katakanlah tanah Pak. Tanahnya itu kan harus subur. Ketika kita menanam biji dan bijinya itu berkualitas, tanah yang merupakan medianya itu harus subur. Baru biji yang berkualitas itu pun bisa tumbuh dengan subur. Nah sama ketika kita berinfak pun, hati kita itu harus subur. Hati kita harus ikhlas. Infak itu harus berangkat dari keikhlasan, dari ketulusan, dari keimanan. Nah itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara habbah, bicara biji atau benih, itu bicara air hujan. Bicara air hujan sebagai wasilah untuk menyuburkan tanah sekaligus untuk menyuburkan benih Pak. Sama bicara infak pun seperti itu. Itu bicara tentang siraman rohani, bicara ilmu. Artinya orang itu akan mencapai hakikat infak apabila dia itu berinfak dibangun di atas landasan ilmu.
Orang yang berinfak kalau tidak dibangun di atas landasan ilmu, kemungkinan tidak berpahala gitu Pak. Kemungkinan tidak berpahala atau kemungkinan tidak tepat sasaran gitu. Saya mau infak gitu. Buat apa gitu? Buat acara tari bugil gitu. Itu kan mal menang pahala itu Pak. Buat acara naon lah gitu. Jadi kenapa infak itu diibaratkan habah? Karena punya kaitan erat gitu ya antara infak dengan biji itu. Kemudian kalau bicara habah itu kan bicara biji, bicara benih, itu bicara penyemaian, bicara perawatan itu. Sama bicara infak pun di situ ada bicara perawatan. Karena bisa jadi orang itu berinfak tetapi kemudian infaknya itu menjadi rusak nantinya itu. Nah, makanya di sini Allah mengumpamakan bahwa orang-orang yang berinfak fi sabilillah seperti biji ya, atau seperti sebutir benih gitu. Ambatat, yang sebutir biji itu tumbuh, atau dari sebutir biji itu tumbuh 7 sanabil. Sanabil itu bentuk plural, bentuk jamak dari sumbula, artinya tangkai. Jadi dari satu biji itu kemudian keluar 7 tangkai gitu. Ini kalau kita lihat nih para petani di kampung-kampung itu ketika mereka akan menanam padi, tidak semua padi dijadikan bibit itu Pak. Malah sekalipun mereka panen katakanlah 1 ton itu Pak, tetap bibitnya itu mereka beli lagi itu Pak. Karena kualitas padi yang dihasilkan dengan kualitas padi yang akan dijadikan bibit untuk disemai itu beda. Pasti pilihan itu. Dan ketika mereka mau menyemainya pun itu muncul istilah orang Sunda mah naon sing menyemai itu ngabinihkeun gitu. Itu kan cari medianya yang bagus, cari tanahnya yang bagus. Nah, dari satu biji itu kan bisa keluar 7 tangkai gitu. Bahkan bukan hanya padi Pak, yang namanya pohon itu kan begitu. Nanti dari pohon itu akan keluar ya minimal 7 tangkai Pak. Fi kulli, nah pada tiap-tiap sumbulatin tangkai itu mi'atu ada 100 habbah biji kan gitu Pak. Jadi satu biji keluar 7 tangkai, dari 7 tangkai itu keluar 100 biji lagi. Nah di sini Allah tidak menyebutkan secara letterlek gitu, tentang apa yang akan Allah berikan, tentang apa yang akan didapat oleh orang yang berinfak di jalan Allah itu. Tidak menyebutkan secara letterlek Pak ya. Sehingga para ulama itu ada yang menafsirkan begini, bahwa orang yang berinfak di jalan Allah itu mereka akan mendapati pemberian dari Allah atau akan mendapati imbalan dari Allah berupa pahala gitu Pak. Berupa pahala itu sampai 700 kali lipat gitu. Dan kalau bicara pahala itu kan erat kaitannya dengan akhirat itu. Tapi ada juga ulama atau para mufasir yang menafsirkan bahwa
yang akan diberikan oleh Allah sebagai gantinya itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya duniawi, tetapi tetap niatnya itu harus lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Dan ini cukup banyak itulah dalil-dalil yang mendukung bahwa orang yang berinfak di jalan Allah, Allah akan berikan kenikmatan duniawi cukup banyak. Tetapi satu catatan, kita jangan meniatkannya untuk tujuan duniawi, itu saja gitu. Umpamanya begini nih, di ayat lain kan Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya para penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, maka sungguh akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit. Itu kan berkaitan dengan kenikmatan duniawi. Atau sering dikaitkan begini, bahwa sodakoh itu atau infak itu akan bisa meredam kemarahannya Allah. Jadi kalau dikaitkan dengan kenikmatan ukhrawi, ya, kalau orang itu berinfak di jalan Allah itu sudah pasti. Selama dia itu infaknya fisabilillah, itu pasti akan mendapatkan imbalan 700 kali lipat bahkan lebih. Tapi kalau dikaitkan dengan duniawi ini cukup banyak. Bisa jadi Pak, orang berinfak itu Allah berikan kesehatan gitu. Makanya di negara-negara Timur Tengah, khususnya di Mekah lah gitu, orang kalau sakit itu biasanya didahulukan berinfak dulu gitu. Orang ketika sakit itu sebelum datang ke dokter itu didahulukan berinfak dulu. Itu dalam rangka ini ya, dalam rangka tawasul ataupun wasilah menghilangkan penyakit dengan cara melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan, dengan hal-hal yang melaksanakan perintah Allah itu. Atau bisa juga infak itu Allah ganti dengan keharmonisan dalam hidup gitu Pak, dalam rumah tangga. Allah ganti dengan ini, dengan ketenangan dalam hidup. Allah ganti dengan umpamanya keluarga yang soleh solihah. Itu kan merupakan ganti. Jadi tidak menyebutkan secara letterlek dalam ayat ini berupa apa ganti yang akan Allah berikan itu. Yang jelas bisa berupa kenikmatan duniawi, tetapi bisa juga berkaitan dengan kehidupan ukhrawi. Cuman tadi saya katakan satu catatan bahwa ketika kita berinfak itu janganlah niatnya itu untuk mendapatkan kehidupan duniawi, karena itu kan terlalu ringan gitu ya, terlalu remeh gitu. Kalau kita itu berinfak niatnya untuk mendapatkan kenikmatan duniawi, niatnya itu untuk mendapatkan kenikmatan ukhrawi. Adapun kenikmatan duniawi itu hikmah yang akan didapat Pak. Cek bahasa kita nama gini, ketika kita itu memberi ya Pak, katakanlah kepada orang tua, nggak usah minta untuk diganti gitu. Kenapa? Karena orang tua itu kalau dia mampu tanpa minta pun pasti diganti itu Pak. Pasti diganti. Coba saja umpamanya kita nih, katakanlah Pak Pitoyo pulang ke Wonosobo,
Dari Bandung Pak Pitoyo bawa jeruk 5 kilo, bawa salak 2 kilo, bawa semangka 1, bawa melon 1. Pulang dari Wonosobo kan bawa beras 1 karung gitu. Kan begitu. Sekalipun tidak minta kepada orang tuanya Pak Pitoyo, pasti pulangnya itu di bahanan gitu ya. Nah begitu pula Pak, begitu pula ketika kita berinfak gitu, nggak usah minta untuk diganti oleh Allah dalam kehidupan dunia. Kalaupun mau minta, gantilah dalam kehidupan akhirat gitu. Kenapa nggak usah minta? Dah Allah guys maha tahu atuh Pak, maha tahu. Orang itu ya, ketika dia mengeluarkan infak itu, dia itu mengharapkan untuk diganti dengan ganti yang lebih baik, dengan ganti yang lebih banyak. Pasti Allah itu maha tahu itu Pak. Cuman sayang kalau niatnya semata-mata untuk duniawi, lalu ukhrawinya tidak dapat, kan rugi itu Pak, rugi. Tapi kalau ukhrawinya didapat, insya Allah dunia pun akan didapat, karena Allah itu maha mengetahui gitu. Jangankan diucapkan, yang ada dalam hati pun kita harus yakin Allah itu maha tahu. Nah ini maka sayang sekali kalau belakangan ini gitu ya, seringkali ada ustadz yang menganjurkan jamaah atau umat Islam untuk berinfak itu, lalu digiring atau diiming-imingi dengan ganti rugi yang berlipat ganda dalam kehidupan dunia. Jadi mestinya digiring masyarakat itu ketika berinfak itu untuk mendapatkan kenikmatan ukhrawi atau berupa pahala kelak di yaumul akhir. Sementara duniawi itu adalah hikmah yang pasti akan didapat. Kan sering kita mengatakan begini, kalau orang itu targetnya 100 Pak, ingin mencapai nilai 100, 70 itu akan terlampaui sendirinya itu. Tapi kalau orang targetnya 70, 100 tidak akan tercapai Pak itu. Orang kalau targetnya akhirat, dunia itu akan terlampaui. Tapi kalau orang targetnya dunia, akhirat tidak akan tercapai. Nah begitu. Jadi ketika berinfak itu targetnya itu harus ukhrawi. Makanya ketika petani itu menanam biji, menanam benih, dia kan punya target, punya capaian. Ini hasil panen saya ini itu harus menjadi hasil panen yang siap dipasarkan dengan kualitas pasar modern lah katakanlah Pak. Kan kalau bibit itu bibit namanya, yang kan sekarang itu banyak gini makanan itu makanan yang tanpa bahan kimia itu apa namanya Pak? Nah, ada gini makanan-makanan yang anti kimia itu. Itu kan luar biasa Pak. Dari sisi harga luar biasa, dari sisi dampak terhadap kesehatan luar biasa. Nah, seperti halnya ketika berinfak itu target yang harus dicapai itu target yang luar biasa, yaitu target kehidupan akhirat itu. Wallahu, dan Allah itu yudhaifu, akan melipat gandakan. Melipat gandakan apa? Ya tadi, kalau dikaitkan dengan kehidupan akhirat, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dan itu yang harus kita niatkan Pak. Tapi kalau dikaitkan dengan kehidupan dunia, yakinlah Allah itu akan melipat gandakan rizki kita dalam kehidupan dunia. Cuman jangan dijadikan sebagai niatan. Jadi Allah itu akan melipat gandakan liman yasha'u, bagi siapa yang Allah kehendaki.
Nah ayat ini Pak, ayat ini itu turun lebih dulu dari Al-Baqarah ayat 245 itu Pak. Mundur itu Pak, 2 halaman ke belakang. Jadi Al-Baqarah ayat 245 itu turunnya belakangan bila dibanding dengan Al-Baqarah ayat 261. Cuman dalam penulisan ini disebutnya tartibus suwar, ini urutan penulisan ayat atau surat dalam Al-Quran. Tapi tartibun nuzul, urutan diturunkannya, Al-Baqarah 261 lebih dulu dari Al-Baqarah 245. Dan ini bisa kita lihat umpamanya dalam perkataan Ibnu Abbas. Jadi setelah turun Al-Baqarah ayat 261, Rasulullah SAW itu berdoa, ya Allah, adakah tambahan untuk umatku? Lalu Allah turunkan Al-Baqarah ayat 245, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudaifahu lahu ad'afan katsira. Di sini ada kata-kata katsira Pak. Kalau di Al-Baqarah ayat 261 itu tidak ada katsirahnya, cuma bahasanya itu yudaifu liman yasha. Kalau di sini ad'afan katsira. Jadi akan Allah lipat gandakan dengan pelipat gandaan yang sangat banyak. Malah kalau kita lihat nih Pak, menurut Ibnu Abbas, setelah Allah turunkan Al-Baqarah ayat 245, lalu Rasulullah berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, adakah tambahan lagi untuk umatku? Maka turunlah surat Az-Zumar ayat 10 Pak. Itu halaman 459. Surat Az-Zumar ayat 10. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Nah di penghujung ayatnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya sesungguhnya Allah akan menyempurnakan imbalan bagi orang-orang yang sabar, termasuk sabar dalam mengeluarkan infak Pak, bighairi hisab, itu tanpa batas. Itu kan luar biasa. Jadi ada kenaikan-kenaikan Pak. Al-Baqarah ayat 261 Allah akan lipat gandakan, tapi tidak menyebutkan atau tidak mensifati pelipat gandaannya. Sementara di Al-Baqarah ayat 245 Allah sifati dengan sifat kasirah, akan dilipat gandakan dengan pelipat gandaan yang sangat banyak. Di Az-Zumar ayat 10 itu sifati dengan bighairi hisab, tanpa batas itu Pak. Mencek bahasa kita aya nama naon itu unlimited begitu Pak. Jadi imbalan dari Allahnya itu baik dalam kehidupan dunia, terlebih-lebih dalam kehidupan akhirat, itu tanpa batas. Wallahu, dan Allah itu wasi'un, maha luas Pak. Maha luas. Maha luas apa? Maha luas karunia-Nya, maha luas rizkinya. Bahkan salah satu asma Allah, Allah itu kan Al-Wasi, dat yang maha luas. Jadi barangkali gitu ya ada yang khawatir gitu, apa tidak habis rezeki Allah itu kalau orang yang berinfak itu diganti dengan ganti 700 kali lipat, atau diganti dengan
penggantian yang banyak atau diganti dengan ganti yang tanpa batas. Allah itu al-wasi, itu zat yang maha luas. Makanya kalau kita lihat dalam hadis qudsi kan Allah berfirman begini, wahai anak Adam, ketahuilah gudang rizkiku itu tidak akan pernah kering gitu. Gudang rizkiku tidak akan pernah kering, kata Allah. Bahkan di sini Allah mensifati dirinya itu alim, zat yang maha mengetahui. Nah ini kan di satu sisi merupakan sebuah ini kabar gembira, Pak. Jadi ketika kita berinfak, selama infak kita itu di jalan Allah, sekalipun kecil orang lain tidak tahu, Allah itu maha mengetahui. Tetapi ini merupakan ancaman juga ketika orang itu berinfak di jalan Allah. Ketika orang itu berinfak lalu infaknya itu bukan di jalan Allah, Allah itu maha mengetahui. Nah makanya dalam 262 nih Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina orang-orang yunfikuna. Ini merupakan tafsirul ayah bil ayah. Siapa orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu? Alladzina, yaitu orang-orang yunfikuna, menginfakkan harta mereka, amwalahum, harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Summa, kemudian, la yutbi'una, tidak diikuti, ma angfaku, ma apa angfaku yang dia infakkan, mana. Mana itu ini Pak, menyebut-nyebut itu. Kan ada orang itu yang ketika berinfak itu dia selalu menyebut-nyebut apa yang dia infakkan, baik itu di hadapan orang yang diberi infak ataupun menyebut-nyebutnya di hadapan orang lain, orang banyak. Si eta lamun teu ditulungan ku saya mah teuing kumaha nasibna hirupna ayeuna. Eta kan menyebut-nyebut Pak. Itu anu aya di Masjid Muhajirin teh eta teh pamereti saya eta teh. Jadi disebut-sebut Pak. Wala ada, nah wala dan tidak ada sambil menyakiti. Jadi orang yang berinfak di jalan Allah itu kriterianya nih, salah satu kriterianya Pak, di samping niatnya ikhlas, dia tidak menyebut-nyebut dan juga tidak menyakiti orang yang diberi infak. Kan ada orang yang berinfak itu, tetapi berinfaknya itu barangkali dengan cara merendahkan orang yang diberi infak, dengan cara menghinakan, meremehkan orang yang diberi infak, baik merendahkannya dengan ucapan atau merendahkannya dengan sikap. Umpamanya berinfak dialungkeun gitu Pak, itu kan merendahkan. Jadi orang yang menerima infak itu tidak punya harga diri Pak. Bisi hiji waktu bapak jadi pejabat gitu, kan wae cenah da ieu mah duit cenah dialungkeun lah cenah gitu. Itu merendahkan masyarakat itu. Atau barangkali ketika berinfak itu sambil menghina dengan kata-kata, meremehkan dengan kata-kata. Jadi ada dua syarat nih, selain syarat yang lain dalam ayat ini nih. Orang dikatakan berinfak fisabilillah itu yaitu ketika berinfaknya itu tidak menyebut-nyebut dan tidak sambil menyakiti. Karena begini, kalau orang itu menerima infak sementara si pemberi infaknya selalu menyebut-nyebut,
itu kan harga dirinya akan jatuh, Pak. Paling tidak dia akan malu gitu, akan malu di hadapan orang banyak itu. Mere itu sabaraha disebut-sebut dan terus itu. Lamun cek bahasa ieu mah, lamun seug urang boga duit ek dibikeun ieu teh pamere si eta gitu. Nah, gandeng diomongkeun we ka batur gitu era gitu. Nah itu, jadi ketika berinfak itu jangan banyak diomong-omongin gitu Pak. Makanya kan Nabi mengatakan, memberikan sebuah perumpamaan, ketika berinfak dengan tangan kanan, tangan kiri itu kan tidak tahu. Itu kan sebuah ini sebetulnya sebuah perumpamaan Pak. Artinya bahwa ketika berinfak itu jangan disebut-sebut. Makanya dalam hadis itu kan dilarang sum'ah. Sum'ah itu kan kaitannya dengan perkataan. Sum'ah itu sebanding dengan riya, Pak. Kalau riya, orang berinfak karena ingin dilihat orang banyak. Itu termasuk syirik kecil. Kalau sum'ah, orang berinfak ingin didengar orang lain. Nah itu. Dua-duanya dosa itu. Dua-duanya dosa. Nah, bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah, lalu infaknya itu tidak dirusak, Pak, dengan cara menyebut-nyebut dan dengan cara menyakiti orang yang diberi infak, nih Allah berikan jaminan. Lahum bagi mereka itu ajruhum, imbalannya itu. Ini saya lebih senang menerjemahkan ajrun itu imbalan. Karena kalau balasan itu ada kesan negatif gitu ya. Kalau balasan itu seperti balas dendam gitu Pak. Itu kan ada kesan negatif. Tapi kalau imbalan atau pahala itu kesannya itu positif. Jadi imbalan bagi mereka ingda di sisi Rabbihim, Rabb mereka itu pertama adalah lahum ajruhum ingda Rabbihim. Bagi mereka yang berinfak di jalan Allah tanpa dirusak dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang menerima, satu, Allah berikan imbalan di sisi Rabb mereka. Imbalannya itu imbalan yang sangat banyak, imbalan yang tanpa batas. Kemudian yang kedua, wala khaufun, wa dan la tidak khaufun, takut alaihim atas mereka. Jadi mereka tidak takut baik dengan hal-hal yang sifatnya duniawi ataupun dengan hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Makanya bagi sebagian orang ada yang mengatakan begini, kalau orang itu betul-betul yakin gitu ya dengan pertolongan Allah, umpamanya aya berita gitu ya, nanti pekerjaan susah atau barangkali 2023 terjadi resesi, ya tidak terlalu takut Pak, tidak menyepelekan juga tapi tidak takut juga gitu. Dia persiapkan diri tetapi tidak takut juga. Kenapa tidak takut? Kan janji Allah itu. Atau barangkali ini sering ada orang itu begini, cenah eta teh tong sok infak teh tong gede-gede teuing, zakat sedekah teh tong remen-remen teuing, disingket teu boga bekal keur masa tua cenah kan gitu. Bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah, dia tidak akan khauf gitu ya, tidak akan takut dengan bagaimana nasibnya kelak di masa tua itu. Walaupun tentu ketika berinfak itu layak turu, lam yusrifu walam yakturu, tidak berlebihan tapi juga tidak pelit gitu.
wa kana baina dzalika qawama, tengah-tengah saja, tengah-tengah gitu Pak. Kemudian walahum yahzanun, dan mereka itu yahzanun, tidak akan bersedih hati. Karena begini nih, kadangkala Pak, orang setelah berinfak, setan itu kan membisiki, sehingga kalau orang itu tidak sabar, tidak mampu membendung bisikan setan, mungkin akan terjadi penyesalan Pak. Hanjakal infak gitu. Hanjakal zakat gitu. Tapi kalau orang itu betul-betul infaknya di jalan Allah, dia tidak akan bersedih hati. Kalau orang itu infaknya ikhlas, dia tidak akan bersedih. Kebanyakan orang-orang yang sedih itu manakala mereka infaknya tidak ikhlas. Cek ustad teh lamun hayang beunghar sok ieu infakkeun kabeh gitu. Daguan 3 bulan bakal balik 700 kali lipat. Geus 3 bulan teu balik deui, sedih dia. Kenapa? Karena infaknya enggak ikhlas dia. Infaknya ingin diganti oleh Allah di dunia 700 kali lipat. Coba kalau dia infaknya itu untuk mendapatkan pahala di akhirat, mau balik lagi di dunia alhamdulillah, enggak balik pun di akhirat pasti akan balik gitu. Satu ayat lagi nih, qaulun ma'ruf nih, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik nih, wa maghfiratun, dan ampunan atau pemaafan, khairun, lebih baik, min sodakotin, dari sodakoh, yatba'uha, yang diikuti ada dengan cara menyakiti, dengan caci maki, dengan hinaan. Jadi kalau dibandingkan dengan ayat 262 begini Pak, 263 dengan 262 itu, lebih baik orang itu berinfak dengan kata-kata yang baik dan dengan pemaafan ketimbang berinfak dengan harta tapi diikuti dengan menyakiti. Lebih baik infaknya itu ke omongan Pak. Kita ngomong dengan omongan yang baik, dengan omongan yang santun, dengan omongan yang benar gitu Pak. Atau kita memberikan maaf Pak, memberikan maaf. Kenapa kok muncul kata-kata maghfirah? Karena begini, ada kalanya orang yang diberi infak itu menunjukkan sikap yang kurang berkenan gitu Pak. Atau ada kalanya orang yang diinfak itu teu ngomong nanaon gitu Pak. Diberi duit 1 juta, tarima, teu nuhun teu naon gitu Pak. Lewas we. Itu maghfirah. Bagusnya orang-orang yang memberi itu diampuni itu Pak. Jadi entong sampai kieu diberi duit 1 juta kulantaran teu bilang nuhun ka dieu, teu jadi gitu. Cokot deui. Lebih baik maghfirah, diberikan maaf. Bisa jadi orang itu dia kurang berpendidikan gitu. Mungkin dia kurang berpendidikan sehingga dia tidak pandai berterima kasih, dimaafkan saja. Atau diberi kata-kata yang baik. Pak gitu, kalau boleh gitu, doakanlah saya gitu tah, tong dicarekan. Jadi qaulun ma'ruf, pamanya teu bisa ku jazakumullah ku bahasa Sunda lah gitu. Walahum maaf nih, wallahu, dan Allah itu ghaniyun, dat yang maha kaya, halimun, dat yang maha lembut. Ini perpaduan yang sangat luar biasa Pak. Jadi memadukan nama Allah, Allah itu Al-Ghani, dengan Al-Halim, lembut. Kan susah sekali Pak nih, susah. Orang yang kaya nih Pak, untuk menjadi lembut susah itu. Kenapa orang kaya itu susah lembut?
karena dia punya potensi, punya bekal, punya modal untuk sombong. Makanya oleh Allah diajar ini, digandeng kata goniyun dengan halimun. Allah itu maha kaya tetapi lembut. So untuk kita tiap hari diberikan rezeki oleh Allah, tapi kan oleh Allah nggak pernah kita diremehkan, dimaki-maki, dihinakan gitu. Padahal rezeki yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Sementara tidak sedikit manusia yang baru membantu orang lain dengan bantuan yang tidak seberapa, tapi kan sudah sering meremehkan orang lain atau sering menjatuhkan harga diri orang lain. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.